Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini, saya akan membahas tentang array methods. Array, dia memiliki methods yang built-in di JavaScript. Coba kita lihat, jika kita membuat suatu array seperti ini, satu, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan suggestion ke dalam metode-metode yang ada padanya. Metode-metode array itu banyak banget ya. Ada push, gitu ya, ada for each, dan ada map, ada join, concat, copy within, dan seterusnya. Namun, kita yang saya bahas, tidak semua ya. Saya akan membahas beberapa saja. Itu yang pertama, push. Metode push itu artinya dia akan memasukkan suatu elemen di indeks terakhirnya. Misal, kita tampung array ini di dalam suatu variable. Misal array. Seperti ini. Jika kita push suatu elemen ke dalamnya, maka elemen tersebut akan ditambahkan di dalamnya. Dan elemen yang ditambahkan kepadanya itu bebas dari type-nya. Tidak harus sama dengan elemen yang sebelumnya. Misal, kita ingin menambahkan 5. Coba kita konsol agar kita bisa melihat hasilnya. Oke. Dan kita lihat di dalam konsol. Maka kita akan mendapatkan suatu array di dalam konsol yang bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Benar kan ya? 1, 2, 3, 4. Dan indeks keempat adalah 5. Indeks keempat adalah 5. Jika kita tambahkan dengan suatu value yang lain, misal kita tambahkan dengan string, maka apa yang terjadi? Yang akan ditambahkan elemennya adalah suatu string. Oke. Jika kita tambahkan suatu objek, misal name, bejo, maka akan tertambah suatu objek. Oke, cukup jelas ya. Nah, untuk mengecek panjang dari si array, kita bisa gunakan property length pada array itu sendiri. Jadi, kita bisa gunakan property length. Nah, ini gunanya, di konsol ini gunanya sebagai saya bisa sebut identifier gitu ya. Artinya value-nya ini gitu ya, identifier-nya adalah ini gitu. Misalkan length yang dimana output-nya ada array.length. Ya sebenarnya teman-teman nggak perlu pun nggak apa-apa ya. Gitu ya. Tapi biasanya gitu dalam development lebih mudah diberi seperti ini agar bisa tahu ini output ini maksudnya ke apa gitu. Kita labelkan seperti apa. Oke, kita lihat. Nah, maka kita akan mendapatkan length 5. Karena dia sekarang menjadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu adalah push ya teman-teman ya. Bagaimana dengan metode yang lain?
Metode yang lain, coba kita cek ada apa lagi ya, yaitu ada, eee, for each. Metode yang lain adalah for each. Apa sih for each? Kalau teman-teman sudah mempelajari tentang looping di dalam suatu program, teman-teman, artinya me-looping atau, mengulang gitu ya, dari elemen pertama sampai elemen terakhirnya di dalam suatu array, jika kita me-looping suatu array. Artinya, kita akan mengolah array ini dan kita akan me-looping. Me-looping itu artinya misalkan kita kita punya 1, 2, 3, 4, kita akan ke indeks pertama dulu, ke indeks 1, dan kita akan mengolahnya sesuai kode kita. Dan setelah selesai, maka kita akan mengulang lagi ke indeks ke selanjutnya. Dan setelah selesai kodenya dan mengulang lagi ke indeks selanjutnya dan ke indeks selanjutnya dan indeks selanjutnya kalau misalkan ada. Seperti itu. Sampai terakhir artinya beres atau sesuai kondisi yang teman-teman tentukan di dalam looping tersebut. Oke, kalau for each itu artinya dia akan looping dari indeks pertama sampai indeks ke 0, sorry. Karena array, indeks pertamanya adalah 0 ya. Indeks ke 0 sampai ke indeks terakhirnya. Oke, kita lihat. Array di sini memiliki length 5 ya. Artinya dia akan looping sebanyak 5 kali. Nah, di for each sendiri dia punya namanya callback. Dan callback-nya dia memiliki argumen atau parameter yang dimana dia adalah value, index, dan array. Value di sini kenapa number? Karena elemen-elemen kita merupakan number. Jadi dia udah otomatis suggest bahwa value-nya adalah number. Dan indeks ini adalah indeks keberapa dari elemen yang terkait. Dan array sendiri adalah array yang kita maksud. Tetapi array yang di sini juga opsional ya. Teman-teman bisa tambahkan array-nya di sini ataupun tidak. Yang wajib adalah yang biasa kita gunakan adalah elemennya. Dan indeks pun kadang-kadang terpakai, kadang-kadang enggak juga. Oke, kita lihat saja. Kita apa namanya? Kita konsol saja ya. Item atau value-nya dan indeksnya. Oke, kita bisa menggunakan suatu function sebagai callback-nya seperti ini. Function seperti ini. Ini value-nya atau elemennya. Kita bisa, ini bebas ya teman-teman, penamaannya bebas. Yang penting ini adalah si elemen dan bagian yang tengah, bagian selanjutnya adalah index dan bagian selanjutnya adalah array. Nah, ini ada suggestion di sini. Yang di bold adalah argumen yang terkait. Gitu. Argumen yang terkait adalah array yang sebelah ketiga. Gitu. Dan kita biasanya, ya saya nggak perlu ya. Tapi kadang-kadang kita perlukan. Oke. Bisa seperti ini. Seperti kita konsol. Dan bisa juga nanti kita tuliskan sebagai raw function. Seperti materi sebelumnya. Ini adalah elemen yang terkaitnya. Atau kita sebutkan sebagai kayak gini. Elemen ke. Dan kita pakai template literal. Ya. Yaitu ke indeks. Dan ini adalah elemen. Coba kita lihat apakah jalan atau tidak. Dia akan harusnya melooping
sebanyak 5 kali karena kan kita tambahkan elemen baru. Ya, elemen ke-0 adalah 1, benar. Elemen ke-1 adalah 2, benar. Elemen kedua adalah 3, dan seterusnya sampai elemen keempat adalah 5. Benar juga. Oke, seperti itu teman-teman. Tapi kita juga punya penulisan format yang lain, yaitu apa? Row function. Row function itu artinya kita bisa menghilangkan function sintak ini. Kita karena dua parameter sehingga kita butuh parentesis, dan karena outputnya langsung konsol, kita bisa menghilangkan, artinya satu line doang, kita bisa menghilangkan kurung bracket. Dan ingat, kalau misalkan sudah menghilangkan kurung bracketnya, semikolonnya pun harus dihapus. Dan kita bisa menggunakannya dengan satu line. Seperti ini. Dan menjadi sederhana. Kita lihat, jalan apa tidak. Dan, tada, jalan. 0, 1, 2, 3, 4. Kita refresh, dan masih jalan. Oke. Itu for each, teman-teman. Dan selanjutnya adalah map. Map itu artinya apa? Itu ya mirip dengan for each. Kalau misalkan kita lihat ya, for each sendiri, dia itu adalah metode. Artinya, dia itu cuman menjalankan suatu code di dalamnya tanpa mereturn sesuatu. Ya, tanpa mereturn sesuatu. Dan kalau map, dia akan mereturn sesuatu. Kita lihat saja. Map, ya, dia akan mereturn array itu sendiri. Jadi, dia akan mereturn suatu array baru. Gitu ya. Nah, penggunaannya seperti apa? Oke, kita lihat. Kita memakai format row function saja. Dan kita lihat, di sini ada apa aja si argumennya, yaitu adalah si elemen sendiri, ada indeksnya, dan ada array-nya. Seperti for each juga untuk argumennya. Dan kita memakai value saja, atau kita butuh indeksnya juga. Tetapi biasanya yang saya butuhkan adalah elemennya. Tapi kalau teman-teman butuh indeksnya, silahkan. Oke. Jika kita hanya butuh satu argumen, maka parentesisnya kita bisa hilangkan. Seperti ini, dan kita elemen. Dan kita otomatis mereturn sesuatu kan di sini ya. Otomatis ini akan di row function tersebut dia akan otomatis mereturn sesuatu. Tapi kalau misalkan kita teman-teman ada multi-line code seperti itu, dan kita teman-teman misalkan kita ingin ganti nih elemen-elemen yang ada di dalam array ini menjadi suatu string ya, misalkan let stringify gitu ya, stringify menjadi seperti ini misalkan. Seperti ini adalah itu. Nah, kita taruh elemennya. Oh, kalau misalkan seperti ini kasusnya, kita butuh indeksnya ya. Kita munculkan parentesisnya, dan kita taruh indeks di sini. Karena kita membutuhkan indeks di sini. Dan kita return stringify-nya. Artinya, si arrow function ini kan mereturn, si callback ini akan mereturn stringify. Dan stringify ini akan menggantikan elemen keberapanya di dalam array ini. Gitu ya. Nah, tapi dia bukan menggantikan si array yang ini ya. Dan dia akan bisa kita tampung gitu ke dalam suatu variabel baru.
misalkan new array. Karena hasil dari map akan menghasilkan suatu array baru. Coba kita lihat dan kita konsol si new array-nya. New array. Oke, kita lihat ya. Lihat teman-teman. Dia akan menghasilkan suatu array baru yang dimana isinya adalah elemennya yang kita inginkan tadi. Elemen ke-0 adalah 1, elemen ke-1 dan seterusnya. Jadi dia menghasilkan suatu array baru, teman-teman. Dan sebenarnya untuk menghemat gitu ya, menghemat code, kita bisa menjadikannya satu baris. Ketika kita ingin mereturn sesuatu di dalam callback, ya, di dalam callback ya teman-teman, kita bisa menghilangkan bracket ini dan kita tidak perlu menampungnya ke dalam string variabel ke dalam variabel dan tidak perlu seperti inilah, kecuali teman-teman perlu mengolah lagi gitu ya, stringify-nya ya, entah misalkan diapain gitu ya, di to lowercase atau mungkin to uppercase gitu ya, terus ditampung lagi dan sebagainya gitu ya, diolah-olah lagi, itu ya baru kita perlu multi-line code. Kalau misalkan kita seperti ini kan masih bisa dioptimize menjadi satu line code. Dan kita bisa menghilangkan bracket-nya. Dan kita bisa menghilangkan ini. Dan jadilah seperti ini. Gitu ya. Dan ini lebih simple. Coba kita lihat apakah jalan atau tidak. Dan tada, masih jalan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lihat lagi. Ada metode apa selain push, for each, dan map. Kita coba lihat ya. Apalagi teman-teman. Ada filter, ada concat, ada every, ada find index gitu ya, ada includes, index of, ada reduce, reverse, dan shift, slice, splice, dan selanjutnya. Ada sort. Nah, saya ingin membahas shift dulu ya teman-teman. Kalau shift bedanya apa? Kita coba saja teman-teman. Kalau shift, oh ya, pop dulu ya. Sebelum shift saya ingin menjelaskan pop gitu ya. Kalau pop, kita coba console log array. Jika kita array ini akan di pop, maka apa yang terjadi? Nah, jika kita pop array tersebut, maka indeks terakhirnya akan hilang, teman-teman. Akan di-remove, gitu ya. Nah, artinya pop ini itu akan meremove array elemen terakhir di dalam array tersebut. Gitu ya. Tanpa teman-teman menampung ke elemen yang array yang baru ya. Jadi dia akan meremove gitu. Dan coba kita lihat, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan elemen yang terkait gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kita tampung menjadi suatu variabel gitu ya, remove elemen gitu ya. Dan kita lihat console log remove gitu ya. Dan kita tampung remove elemen di sini. Maka seharusnya dia akan menghasilkan 5 ya, karena elemen terakhirnya kan 5. Kita lihat dan remove 5. Oke. Works ya, teman-teman. Dan selanjutnya adalah shift. Kalau shift apa ya? Kalau shift coba kita lihat saja. Array kita shift gitu ya. Dan kita console array-nya. Seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, setelah kita shift, elemen pertamanya hilang, teman-teman. Artinya,
bedanya shift dengan pop, shift tersebut akan menghilangkan elemen pertama dari suatu array. Dan dia akan mereturn elemen yang di remove-nya. Jadi kalau misalnya kita tampung ke dalam suatu variable, remove first element, remove first gitu ya, remove first element, nah, maka dia akan return elemen terkait. Remove first satu karena elemen pertama yang terkait yang di remove adalah elemen yang value-nya adalah 1. Oke. Seperti itu teman-teman. Dan kita lihat lagi apakah ada apa lagi selain yang kita sudah bahas. Ada pop, shift, push, ada concat. Concat ini penting juga. Nanti coba kita lihat lagi ada apa lagi. Filter, find index, includes, index of, radius juga penting. Reverse, slice, splice. Oke. Pertama, saya ingin lagi menjelaskan tentang concat. Nah, teman-teman kan di sini punya array, 2 array ya. Ada cons array ini, ada cons new array, yang dimana ini adalah suatu number, elemen-elemennya gitu ya, setiap elemen adalah number. Kita bisa variasikan juga tipe datanya ya, jadi nggak harus homogen gitu tipe datanya. Dan buat new array, dia adalah string yang dimana isinya adalah seperti ini, gitu ya. Dan ketika kita butuh kita gabungkan gitu ya, array dan new array, dan kita tampung ke dalam suatu variabel baru, merge gitu ya, array. Maka misalkan yang paling pertamanya adalah si array digabung dan bisa ditambahkan elemen-elemen di dalam new array, maka yang pertama kali adalah array dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin yang pertama kali di index yang pertamanya adalah new array, terus digabungkan dengan array, maka pertama kalinya di sini adalah new array. Misalkan kita array.concat new array. Nah, lihat ya, items, dan dia membutuhkan apa ya namanya suatu array gitu di dalam argumen si concat new array, dan dia menghasilkan apa teman-teman? Dia akan menghasilkan return suatu array baru ya, setelah ditambahkan. Kita lihat seharusnya si merge array ini gitu ya, isinya adalah pergabungan antara array dan new array. Merge array. Lihat teman-teman. Karena kan array yang awal kan udah diolah-olah ya, udah di pop, udah di shift gitu. Maka tinggal hanya 2, 3, 4. Kita lihat. Array pertamanya adalah 2, 3, 4. Milik si array. Dan array selanjutnya adalah milik si new array, ya kan? Yang dimana adalah ini nih teman-teman. Gitu. Elemen ke-0, elemen ke-1, elemen kedua gitu ya, milik si new array. Nah, artinya si concat ini akan menggabungkan 2 array menjadi 1 array. Seperti itu. Dan ketika kita ingin mengganti array yang pertama apa namanya gitu ya, menjadi new array saja, dan yang ini menjadi array, gitu. Itu juga bisa. Seperti ini. Nah, maka array-nya menjadi di akhir-akhir gitu ya. Nah, saya ingin menyamakan formatnya nih, gitu ya. Gimana caranya saya ingin menyamakan formatnya? Maka bisa pakai map kan, gitu ya. Bisa pakai map. Karena map itu akan merubah gitu ya. Merubah setiap elemennya menjadi
yang kita return di dalam callback-nya. Misal, ya kita copy paste aja ya, biar cepat. Kita copy paste aja yang ini. Ya, sama gitu ya. Sama. Nah, seperti ini. Sorry. Di sini. Ya, sama. Oke, terus kita lihat. Nah, maka indeks 1, 2, 3, 4, 5, dan 2, 3, 4. Gitu ya. Kenapa? Kenapa di sini 0 lagi? Gitu ya. Kenapa nggak 5? Ya karena ini kan punya si array, teman-teman. Indeksnya pun bakal mengikuti punya si array, gitu ya. Maka dari 0 lagi, gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke? Seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan kita pengen mulai dari indeks ke new array, gimana, teman-teman? Kita bisa mengakalinya, gitu ya. Kita bisa mengakalinya dengan cara seperti apa? Ya, kita tambahkan saja di sini new array dot length gitu ya. Nah, karena dia akan menjadi panjang si array gitu ya. Panjangnya itu adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 5 gitu ya. Maka kita bisa min 1 gitu ya. Karena indeks terakhirnya pasti panjangnya dikurangi 1 gitu ya. Dan kita tambahkan indeksnya. Kita coba lihat aja ya teman-teman ya, hasilnya seperti apa. Apakah sesuai yang kita inginkan? 0, 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Kenapa saya tambahkan indeks ya di sini? Oh, artinya kita nggak usah dikurangi 1 ya teman-teman ya. Karena kan ini ada indeksnya. Oke. Kita tambahkan harusnya ya. Lihat ya. Nah, coba-coba saja ya teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita mengolah sesuatu, kita harus eksperimental aja ya gitu ya. Apakah benar? Tidak gitu. Itu urusan nanti kita coba aja gitu. Lihat, oh benar ya, seperti itu ya. Jadi length-nya ditambah indeks itu akan melanjutkan apa yang namanya indeks dari si new array. Lihat ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi 7 indeks ya. Oke, mantap ya. Kita sudah belajar apa ya tadi? Ada push, for each, map, pop, shift, concat. Dan coba kita lanjutkan saja sampai saya capek gitu ya. Apa aja lagi kita lihat teman-teman? Map, push, filter, ada find, find index, ada fill juga ya. Saya pilih aja ya. Mungkin yang penting-penting saja. Yang selanjutnya adalah filter. Karena filter menurut saya penting. Ketika kita ingin menggunakannya di dalam React.js nanti. Karena kita sering kan ya, ketika kita mendapatkan suatu project, gimana, tolong tambahkan filter, tolong tambahkan sort, dan sebagainya. Gitu ya. Ada sorting, ada filter gitu ya. Kalau misalkan kita teman-teman punya tabel gitu ya, tabel data gitu yang banyak, pastikan harus ada filternya, harus ada sortnya gitu ya. Buat nge-sortingnya, buat nge-filter, atau mungkin search gitu ya, juga harus ada ya, teman-teman ya. Maka yang penting-penting saja yang saya bahas ya. Oke, filter. Filter dia argumennya adalah suatu callback gitu ya, dan di callback-nya punya argumennya yaitu elemennya, indeksnya, dan array-nya sendiri. Dan dia akan mereturn suatu apa namanya array yang baru. Gitu. Dia akan mereturn suatu array yang baru ya teman-teman ya. Jadi kita pakai arrow function seperti biasa dan kita akan dapatkan elemennya dan indeksnya. Nah, kenapa sih kadang-kadang penting gitu ya di map dan di filter itu ada kita include indeksnya?
Karena itu nanti ke depan kita akan belajar namanya list and case gitu ya. Di React gitu. Dan case itu adalah wajib. Dan case harus unik. Nah, kalau di array yang unik apa? Index gitu. Bisa juga yang lain ya, misalkan ID dan sebagainya. Tapi harus dipastikan ID pun unik gitu. Kalau misalkan ID-nya nggak unik, misalkan entah itu ada bug atau apa di database dan sebagainya, dia bakal error gitu sih. Nggak error sih, sebenarnya warning aja. Tapi gitu ya, si case itu wajib itu sebenarnya teman-teman. Tapi kadang-kadang kita malas gitu ya, case-nya nggak dimasukkan, tetap works tapi ada warning nanti. Oke, itu nanti ketika kita udah membahas React ya. Maksudnya saya ingin menyinggung sedikit kenapa sih ada index gitu ya. Kadang-kadang saya bahasnya gitu di filter dan map itu ya karena dibutuhkan ya. Oke, yang kita return di dalam callback-nya itu apa? Itu adalah kondisi ketika true maka gitu ya kita akan filter gitu semua elemen gitu yang false gitu ya. Semua elemen yang false akan di-remove dan semua elemen yang kondisinya adalah true akan menjadi elemen-elemen yang baru yang dirombak oleh si filter ini. Misal gitu ya. Elemen misalkan ya sebenarnya kalau di kasus yang ini kita nggak pakai indeks ya, tapi nanti pas di React gitu ya, itu indeksnya bakal kepake. Oke, misal elemen gitu ya. Nah dia suatu operasi boolean ya, artinya ini akan menjadi suatu nilai boolean false atau true gitu. Oke, nah misalkan ini kan elemennya apa? Elemennya adalah suatu number ya. Misalkan kita ingin memfilter nih yang kurang dari 3 misalkan. Yang kurang dari 3. Artinya apa? Artinya lebih sama dengan 3 dong gitu ya. Karena yang kurang dari 3 kita ingin remove gitu ya. Artinya yang true apa? Ya lebih besar sama dengan 3 dong gitu ya yang true. Oke. Dan saya kasih kita sini fill. Dan artinya kita harus tampung ke dalam suatu variabel baru filtered array. Console.log filter. Di sini filter array. Kita lihat apakah berjalan teman-teman. Nah, berjalan ya. Yang di mana? Yang tadi di sini ada 2, 3, 4. 2-nya hilang. Kenapa? Karena kurang dari 3. Dan jadinya 3,4. Gitu ya. Oke, teman-teman. Seperti itu. Atau kita bisa di sini new array gitu ya. New array atau merge array gitu, yang udah kita olah di sini gitu ya. Merge array kita pengen kondisinya di index misalkan. Oke, boleh. Indeks yang kurang dari 3 akan di-remove gitu ya. Boleh juga seperti itu. Badinya apa teman-teman jadinya? Nah, indeks yang kurang dari 3 akan di-remove gitu ya, elemen ke 1, ke 0, 1, 2 itu akan di-remove. Dan jadinya ini dari 3 sampai 7 doang yang ada. Oke, seperti itu ya. Filter adalah seperti itu. Oke. Satu lagi bonus ya. Kita lihat apa lagi nih. Array dot apa lagi ya teman-teman ya. Concat ada every, kalau every ya mirip kayak for each ya sebenarnya ya. Oke, kita find index. Mungkin oh ya, kalau reverse nih dia ini ya. Reverse seperti ini. Dia hanya akan membalikan gitu ya dari indeks 0 menjadi indeks terakhir dan
dari indeks terakhir menjadi indeks 0 gitu ya, akan mereverse, gitu, akan memflip gitu ya si array-nya gitu. Coba kita tampung reverse array reverse. Dan biasanya harus di clone dulu sih, tapi coba kita lihat ya. Kita coba-coba saja. Nah, benar ya. Yang tadinya 234 menjadi 432 seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kita reverse adalah merge array, akan jadi apa? Nah, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Dia akan membalikkan. Oke. Kita lihat lagi. Oh iya, sort itu penting juga, sort. Nah, kalau sort itu apa? Kita lihat aja ya. Sort, sort. Oh ini. Dia juga dia membutuhkan elemen kirinya gitu dan elemen kanannya gitu. Dan compare function. Nah, compare function ini apa? Compare function ini ya suatu callback ya gitu ya. Kurang lebih satu callback gitu. Dan dia akan mereturn suatu number gitu ya di sini. Akan mereturn suatu number. Itu coba baca aja. Function used to determine the order of elements. Artinya ini akan menentukan order gitu ya, order dari elemen. It expect to return a negative value if first argument is less than second argument gitu ya. Kalau misalkan elemen A gitu ya kurang dari elemen B, maka gitu ya returnnya harus negative value, entah itu min 1, min 2, dan di sini harus negatif. Ketika zero if they are equal. Kalau misalkan A sama B, elemen kiri atau kanannya itu sama, gitu ya, maka dia akan equal gitu ya. Itu akan mereturn suatu zero kita harusnya. Di callback ya, di callback. Ketika elemen kiri dan elemen kanan itu lebih besar, gitu, maka harus mereturn suatu positive value, entah itu apa lebih bisa ya positif lah dia selain daripada 0 dan minus gitu. Oke, if omitted, the elements are sort in ascending. Gitu. Jadi kalau misalkan benar nih gitu teromit gitu ya apa kondisi yang tadi, maka elemen semuanya akan ascending. Ascending itu meningkat gitu ya. Oke. Nah, kita lihat reverse array kan apa tadi? Reverse array itu dia menurun ya. Descending kalau reverse array ini menurun. Kenapa? 4, 3, 2, dan selanjutnya. Gitu. Dari elemen yang gede menjadi elemen yang kecil gitu. Kita pakai array aja ya, pakai array aja deh. Tadi kan kalau filter kalau merge array kan kita lihat tadi string ya. Kalau misalkan ini lebih enak ngolahnya itu adalah elemen yang number gitu. Karena kita ada operasi matematik di sana di sort ini gitu. Oke, kita lihat ya. Tadi apa? Dia membutuhkan elemen kiri dan elemen kanan. Elemen kiri itu apa sih? Elemen ya sebelah kiri gitu ya dari elemen yang terkait gitu ya. Dan elemen yang kanan itu adalah elemen setelahnya gitu ya. A, B gitu. Itu adalah elemen di kiri samping kirinya dan elemen kanannya gitu ya. Oke. Kalau misalkan kita langsung gitu ya, A minus B gitu. A minus B. Nah, tadi apa? Akan ascending gitu ya. Ascending itu artinya naik gitu ya. Kan array ini udah naik nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah yang turun yang mana turun? Yang turun adalah reverse array ya. Dan kita udah pakai nih, udah pakai array gitu ya. Jadi ini ganti jadi reverse array aja. Nah kalau misalkan ini benar berhasil gitu ya. Artinya apa? Artinya
reverse array ini akan balik ke keadaan semula gitu ya, yang tadinya yang tadi apa tadi 234 ya, 234 menjadi balik lagi gitu ya, 342 gitu. Oh, udah difilter juga ya, udah difilter. Ini lebih besar dari 3 aja deh, biar filternya 2 aja deh, biar lebih banyak gitu ya, jadi kelihatan. Reverse array dot sort. Nah, ini kan akan return apa nih? Akan mereturn suatu array baru nih, gitu ya. Akan mereturn suatu array baru. Artinya kita bisa tampung ke dalam suatu variabel gitu ya. Sort array. Console log sort array. Oke. Dia seharusnya dia ascending ya, teman-teman ya. Ascending. Lihat, tadinya 432, ketika kita sort menggunakan logic seperti ini, maka dia akan ascending 234. Gitu ya. Kalau misalkan kita descending, gimana teman-teman? Kalau kita descending gitu ya, nah kita pakai ini aja, pakai array ya. Ini kan reverse kan udah di reverse ya. Coba kita pakai di sini pakai array. Kalau array kan dia udah ascending ya. Nah, saya pengen nih yang tadi ascending menjadi descending gitu, jadi menurun gitu ya. Tinggal kita ubah dong logiknya. Kita balikkan aja logiknya, ya nggak? Make sense kan ya? Kita ubah aja yang tadi logiknya A dikurangi B adalah ascending, ya kita ubah aja jadi B dikurangi A jadi descending dong gitu ya. Oke. Nah, 4321. 432. Oke, bener ya teman-teman ya. Jadi proof ya apa yang kita inginkan di dalam sort. Oke, biasanya di React kalau ada table itu udah ada kita butuhkan sort gitu ya. Sorting si data-datanya, kita butuh juga filter data-datanya, dan ketika kita sorting dan malah hasilnya kebalik gitu ya, apa yang kita inginkan kita juga bisa reverse gitu ya, menjadi apa yang kita inginkan gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Dan coba kita lihat ada apa lagi? Ada reduce ya. Oke, mungkin saya udah lelah juga ya teman-teman ya. Untuk yang lainnya teman-teman explore sendiri ya. Yang penting saya sudah memberikan lumayan nih, banyak ya, ada push, for each, map, pop, shift, concat, filter, reverse, sort. Wow, banyak gitu ya. Yang sisanya teman-teman silakan explore sendiri. Oke teman-teman, ya that's enough. Oke, itu apa yang bisa saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat. So jangan lupa likes ya kalau teman-teman suka dengan video ini, dan juga subscribe gitu ya, dan tombol loncengnya ketika ingin menerima notif video-video baru, tombol loncengnya pun tolong diklik ya, tolong didengungkan. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.